Oke, tanggal 5 Januari 2026. Tanggal ini bakal dikenang banget sama para pelaku pasar saham di Indonesia. Gimana enggak? Indeks kita bukan cuma naik, tapi terbang, mecahin rekor tertinggi sepanjang masa. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin pasar kita tiba-tiba meledak kayak gini? Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang terjadi di balik angka-angka fantastis ini. Nah, ini dia yang bakal kita kupas tuntas. Kita mulai dari rekor barunya, terus kita lihat gimana geopolitik bisa jadi pemicunya, siapa aja yang untung dan siapa yang ketinggalan. Lalu kita cek sekuat apa fondasi ekonomi kita, dan kita tutup dengan pertanyaan paling penting. Ini beneran bull run atau cuma gelembung sesaat? Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya angkanya. Soalnya di balik setiap angka ini ada cerita soal optimisme dan kepercayaan investor yang lagi tinggi-tingginya di pasar kita. Ini dia angka ajaibnya, 8.859,19. IHSG kita lompat 1,27% cuma dalam sehari dan berhasil nembus level yang belum pernah kesentuh sama sekali sebelumnya. Ini bukan kenaikan biasa loh, ini benar-benar tonggak sejarah baru buat pasar modal Indonesia. Dan rekor ini bukan kaleng-kaleng ya. Coba lihat aja nilai transaksinya, lebih dari 30 triliun rupiah. Gila kan? Angka segede ini nunjukin seberapa besar duit dan kepercayaan investor yang lagi ngalir deras banget ke pasar kita. Nah, dari sini kelihatan banget betapa optimisnya pasar. Lihat deh, jumlah saham yang hijau itu hampir 2 kali lipat dari yang merah. Artinya apa? Artinya euforia ini nyebar. Nggak cuma dinikmati sama segelintir saham gede doang. Angka-angkanya emang luar biasa. Tapi sekarang pertanyaan paling penting. Kenapa? Kenapa kok bisa meledak sekarang? Jawabannya ternyata dimulai ribuan kilometer dari sini. Dari sebuah konflik global yang efek dominonya sampai juga ke Jakarta. Gini ceritanya, semua berawal dari konflik antara Amerika Serikat sama Venezuela yang makin panas. Nah ini bikin satu dunia cemas soal pasokan energi. Efeknya, harga komoditas langsung meroket. Investor di mana-mana langsung panik dan mereka lari kemana? Ya, ke negara-negara yang kaya komoditas. Salah satunya tentu saja Indonesia. Para analis bilangnya ini premi resiko. Gampangnya gini deh, pas dunia lagi nggak menentu, barang-barang beneran kayak nikel, batu bara, dan minyak dari Indonesia itu tiba-tiba jadi berharga banget. Jadi bisa dibilang, ketidakpastian global ini malah jadi durian runtuh buat kita. Mau bukti paling gampang? Lihat aja harga emas. Emas kan aset aman yang paling klasik ya. Harganya sampai tembus di atas $4.383 per ons. Ini sinyal jelas banget kalau investor global lagi kalap berburu komoditas. Dan Indonesia, sebagai salah satu produsen utama, ya jelas jadi incaran utama mereka. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana efek domino global ini akhirnya nentuin siapa yang untung besar dan siapa yang ya biasa aja di bursa kita. Soalnya ternyata nggak semua ikutan pesta pore loh. Udah bisa ditebak ya, yang paling cuan ya sektor-sektor yang ada hubungannya langsung sama komoditas. Sektor bahan baku jadi juaranya, naik lebih dari 2,6%. Terus disusul sama energi dan transportasi. Ini ya efek langsung dari harga komoditas global yang lagi terbang. Nah, ini dia nih bintang-bintang utamanya. Coba lihat, ada Bumi, BRMS, MDKA, ANTM. Ini semua kan perusahaan tambang, dan kenaikannya wow, signifikan banget. Mereka ini yang benar-benar jadi primadona di hari itu. Tapi, di tengah pesta komoditas ini, ada satu sektor yang kayaknya nggak diundang. Sektor teknologi malah minus tipis. Kenapa? Ya, katanya sih karena ada berita kurang bagus dari salah satu perusahaan besarnya. Ini bukti kalau sentimen positif itu nggak selalu merata ke semua sudut pasar. Tapi, jangan salah ya. Rally gede-gedean ini bukan semata-mata karena faktor dari luar negeri. Justru, ekonomi domestik kita itu udah kayak tanah yang subur, yang siap banget buat ditanami. Tanpa fondasi internal yang kuat, mungkin efek globalnya nggak akan sebesar ini. Salah satu buktinya, ini dia. Indeks manufaktur kita atau PMI ada di angka 51,2. Gampangnya, kalau angka di atas 50, itu artinya pabrik-pabrik kita lagi sibuk, lagi banyak pesanan. Ini nunjukin kalau roda ekonomi di dalam negeri lagi berputar kencang. Selain itu, ada 3 pilar penting lainnya yang jadi penyangga. Pertama, inflasi kita aman terkendali. Kedua, ada harapan suku bunga bakal turun di tahun 2026. Dan yang paling penting nih, duit asing balik lagi. Investor luar negeri lagi getol-getolnya belanja saham kita, terutama saham kayak NTM, BBCA, sama BRMS. Ini ibarat nambah bensin ke api yang udah nyala. Oke, semuanya kelihatan bagus kan? Tapi
Justru pas lagi di puncak-puncaknya gini, muncul pertanyaan paling besar. Apakah pesta ini masih akan lanjut? Atau jangan-jangan kita udah di puncaknya dan siap-siap turun? Para analis teknikal udah mulai kasih lampu kuning nih. Mereka lihat ada kondisi yang namanya jenuh beli atau overboard. Coba bayangin aja, mesin mobil yang digebrer terus-terusan. Pasti kan panas banget. Nah, ini juga sama. Ada resiko investor mulai mendinginkan mesin alias jualan buat ambil untung. Jadi, sekarang ada dua skenario yang saling bertentangan. Di satu sisi, yang optimis bilang trennya masih kuat banget, bahkan bisa tembus level psikologis 9.000. Tapi di sisi lain, yang hati-hati ngingetin, kondisi overbought ini bahaya. Resiko orang-orang pada profit taking atau ambil untung itu gede banget, dan ini bisa memicu koreksi. Dan inilah yang jadi pertanyaan pamungkasnya. Kombinasi sempurna dari sentimen global dan kekuatan domestik udah bawa kita ke puncak rekor ini. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menyaksikan awal dari era baru yang lebih tinggi lagi, atau kita udah terbang terlalu dekat dengan matahari? Jawabannya ada di tangan